Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan warga Sidoarjo. Hari ini kita mendatangkan sosok santri muda yang istimewa, yang punya aktivitas saya pikir jarang dilakukan oleh anak-anak muda, khususnya di dunia santri. Ini sangat concern terhadap dunia sejarah, khususnya di sejarah perkembangan Islam, para ulama, para muassis NU. Insya Allah nanti akan bisa bercerita banyak termasuk perkembangan Sidoarjo. Selama ini orang mungkin menganggap Sidoarjo identik dengan Jenggolo, Singosari, atau mungkin Mojopahit, lekat sekali dengan cerita-cerita itu. Padahal kalau diulik lebih jauh, sejarah Sidoarjo juga menyimpan sejarah tentang Islam yang luar biasa yang akan mewarnai di Indonesia. Itu banyak juga dilahirkan dari bumi Sidoarjo. Nanti kita akan bercerita lebih banyak lagi. Ini ada Gus Lutfi Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat anak-anak. Saya menarik Gus, kalau sekilas lihatnya ada RM gitu kan. Yeah. Itu apa Gus kalau? Kalau RM itu sebenarnya imbuhan dari nama saya pribadi, Raden Muhammad. Karena label itu saya cantumkan sebagai penghormatan kepada lembaga yang sudah memberikan saya nama kehormatan. Oh, dikasih? Nggih. Penghargaan ya? Dari Kasunanan Surakarta Solo. Kebetulan waktu di wisuda nama saya diganti waktu itu jadi Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Hastonopuro. Wow, luar biasa. Tentu ini bukan tanpa sebab ngasih wisuda dengan penghargaan penambahan gelar itu kan pasti ada sesuatu. Itu apa Gus? Kalau boleh cerita. Kalau melihat dari epistemologi nama Hastonopuro, saya punya husnudzon kepada lembaga tersebut memberikan saya nama itu karena konsentrasi saya selama ini terhadap Hastono. Hastono itu bahasa Jawa bahasa Jawanya tangan itu kan asto. Ya. Asto tangan itu identik dengan kekuasaan. Yeah. Makanya kalau di peradaban barat tempat orang yang berkuasa namanya istana. Istana. Lah kalau di kita astono. Astono. Kalau beliau meninggal komplek makamnya ada yang menyebut sentono. Jadi apapun yang berbicara, apapun yang terkait dengan kekuasaan masa lalu, yang hubungannya dengan sejarah masa lalu, khususnya di bidang permakaman, itu yang menjadikan saya mendapat gelar tersebut, Pak Nanang. Luar biasa. Tentu bukan main-main ini, sampai sekelas Kasunanan Solo memberikan penghargaan seperti itu. Mulai kapan Gus menggeluti dunia sejarah ini? Kalau mulai secara serius 4 tahun ini Pak Nanang. Kalau berbicara hobi sudah mulai kecil. Hobi awalnya dari hobi ya. Ya. Waktu itu sederhana pikiran saya itu, terutama perkembangan keilmuan di dunia santri. Ada beberapa hal yang kita harus akui. Jadi saya pernah bikin peta yang isinya itu ranah keilmuan yang sudah digeluti oleh santri di kehidupan kita. Ya. Ternyata ada beberapa lubang yang harus ditutupi oleh santri juga, termasuk di bidang arkeologis, Pak Nanang. Betul. Kalau Dan bukan disitu, dari kalangan santri siapa lagi? Ya, bisa jadi orang luar nanti. Benar. Itulah yang kalau saya kemana-mana itu punya spesifikasi khusus ketika berbicara sejarah. Ya. Ada yang sejarah ilmiah, yang dalam hal ini adalah kesepakatan umum. Terus ada yang sejarah dalam nalar kehidupan para santri. Yang terakhir ini tentu hubungannya dengan penyebaran Islam, nomenklatur Wali Songo, dan lain sebagainya. Yang itu mungkin tidak seberapa dipandang serius di aspek pendidikan yang lain. Betul. Banyak dilupakan. Bahkan kemarin ketika Jenderal Dudung berkunjung ke Buduran, kita bertanya-tanya sebenarnya ada apa? Ternyata makam luar biasa bicara tentang di Sidoarjo itu guys ya. Jadi awalnya itu saya diajak ngobrol sama
Bupati, Bapak Bupati waktu Gus itu Bupati ya. dalam momen Syawal. Kebetulan ada satu titik temu saya dengan Gus Bupati itu terkait tentang membangun kembali nama Sidoarjo tidak hanya dikenal dengan lumpur lapindonya. Betul. Akhirnya dari sekian banyak konsentrasi yang Gus Bupati itu terpikirkan, ketemunya dengan saya itu dalam bidang sejarah. Waktu itu saya juga bilang kepada Gus Gubernur, Gus Bupati, kalau ingin mengulik dan mengangkat sejarah Islam di wilayah Sidoarjo, jangan yang berhubungan dengan keramatnya, makam keramat. Ini nanti jadinya yang keramat kuburannya bukan Tuhannya. Betul. Akhirnya saya sampaikan ke beliau, minimal kalau berbicara sejarah itu hubungannya dengan era kiai kita ataupun masyayikh masih di atasnya, itu yang berhubungan dengan nasab dan keilmuan. Akhirnya terfikirkanlah Pondok Sono. Mungkin kawan-kawan atau saudara-saudara di rumah, pemirsa di rumah jarang sekali mendengar bahwasanya dulu di Sidoarjo ada pondok juga besar, merupakan mercusuar pendidikan kiai-kiai dulu. Nah, itu. Dan secara peninggalan nyata untuk saat ini yang bisa dilihat masjid dan kuburan. Yang tersisa sekarang itu ya? Yang tersisa itu. Tapi secara tentang nasab macam-macamnya belum terekspos. Secara nasab ada beberapa bocoran dan itu tidak formal. Akhirnya dalam momentum ketika Pak Jenderal Dudung kemarin ke sini, saya sudah ngobrol panjang dengan keluarga dan kawan-kawan NU. Ya mau tidak mau, mutiara Sidoarjo yang selama ini terpendam akan dimunculkan kembali, Pak Nanang. Dibangun lagi ya. Nggih. Apa yang menjadi fokusnya, karena Pondok Sono itu punya rentetan cerita yang luar biasa, termasuk peninggalan beliau itu adalah metode sorof. Pengajaran sorof. Iya, jadi sorof itu kan salah satu cabang ilmu alat. Ya. Dan kalau selama ini santri belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu salah satu versi mengatakan induk metode itu adalah di sono. Yang sampai sekarang dikaji itu ada di sono. Ya, luar biasa ternyata. Jadi masai-masai yang sampai sekarang pondok pesantrennya besar, banyak yang ngaji di sono juga, termasuk Yai Jazuli Muasis Pondok Peloso itu dulu ngajinya juga di sini. Jadi ada yang mengatakan kalau nyantri di Panji ada kemungkinan besar juga nyantri di Pondok Sono, karena secara teritorial daerah hanya dipisahkan jalan raya untuk saat ini. Dekat ya. Gitu. Termasuk pondok di Panji ini juga bercerita, juga punya cerita yang panjang gitu. Benar. Jadi kalau Pondok Panji itu terkenal dari dulu pengajian tafsirnya, kalau Pondok Sono dari dulu terkenal metode tasrifnya. Gitu. Ini yang harus belum banyak diungkap dan ini perlu disebarluaskan, dibangun. Mungkin ya perlu digitalkan ya, didokumentasikan. Benar Pak Nanang. Terus kenapa kok kuburannya? Ya ini yang menjadi konsentrasi saya, karena kuburan itu tidak seperti yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Kuburan tidak hanya sekedar persemayaman jasa, tapi di dalam kuburan itu ada cerita beliau-beliau, ada sejarah panjangnya sih ya. Karena kuburan adalah monumen. Itu bercerita banyak di situ, sebenarnya bercerita banyak. Benar. Selama ini kita mungkin sebagai orang Muslim ya sering ke ziarah ke Wali Songo. Sebenarnya di Sidoarjo sendiri kalau banyak diekspos mungkin lebih banyak yang patut juga dikunjungi ya, diziarahi gitu loh. Benar. Jadi kalau berbicara tema kita ke arah Wali Songo, berarti berbicara era penyebaran agama Islam, Pak Nanang. Yang minimal ketika membahas itu dimulai dari abad 14 sampai abad 18. Abad 14 sampai 18 ini secara ingatan kolektif masyarakat Jawa Timur hilang. Makanya kalau ada kasus penemuan makam, identitas nama yang disematkan, sejarah yang disematkan rata-rata tidak jauh dari dua hal. Yang pertama Laskar Diponegoro,
Ya nomor 2 kalau tidak begitu adalah Syekh Subakir atau petilasan Syekh Subakir. Legendanya itu. Dan itu di mana-mana. Lah, ternyata dari sekian banyak abad itu menyimpan sejarah yang terpotong dan harus ditutup. Dengan cara apa? Mungkin kawan-kawan santri meneliti ini dengan cara literatur. Kalau saya dengan cara arkeologisnya. Dari mana arkeologis yang bisa kita jadikan bukti otentik nisan dan kuburan-kuburan beliau? Ya. Karena ternyata sependek bacaan saya, sepengalaman bacaan saya juga, ternyata tipologi nisan yang selama ini dikaji itu perlu pengembangan lagi, Pak Nana. Apalagi yang ada di kampus-kampus. Ya. Itu perlu dibangun lagi karena apa? Itu adalah satu hal yang bisa menjadi bukti otentik ada era yang panjang pernah lobang itu berarti ditutup dengan tiap karakter nisan itu memberikan gambaran sejarah tersendiri ya? Ya. Berbeda ya karakternya tiap minimal era. Kalau berbicara nisan itu ada 4 spesifikasi. Yang pertama, nisan itu berhubungan dengan nasab, genealogi. Jadi kalau Pak Nanang, Duriah Bani Nanang itu sejauh mana anak putunya jenengan tinggal, kalau sudah meninggal nisannya pakai gaya sendiri itu ya. Gaya Bani Nanang. Gitu. Yang kedua, setelah genealogi ada pakem nisan itu bil ilmi, santri. Kalau beliau pernah nyantri di mana, terus meninggal di mana, pakem nisannya ikut pakem gurunya. Yang nomor 3, tataran politik hierarki kekuasaan. Era kekuasaan zaman itu ya. Kalau beliau di grade A itu berbeda dengan grade B, grade C, grade D sampai seterusnya. Yang terakhir ini Pak Nanang. Jadi yang 1, 2, 3 ini di abad modern, di era modern sudah hilang. Tinggal spesifikasi nisan yang nomor 4. Nisan hanya sebagai pertanda kematian. Lebih dari itu udah ada ya? Enggak ada. Tidak menyimpan sejarah, hilang. Hilang. Apalagi kalau berbicara bahan baku nisan sekarang rata-rata semen. Paling mahal marmer misalkan yang paling banyak dipilih. Itu daya tahannya berbeda dengan nisan-nisan zaman dulu yang bahan bakunya batu andesit, batu karang, batu kapur gitu. Yang daya tahannya berabad-abad. Sebenarnya apa sih yang buat putus cerita-cerita seperti itu? Apa memang sudah tidak punya ketertarikan atau memang sejarah itu tidak punya meninggalkan jejak sehingga jejaknya begitu saja hilang? Kalau berbicara hal seperti ini banyak jawaban mana? Ya. Yang menarik itu memang ya jawaban yang berbau-bau konspirasi. Arah ke sana. Ya, arahnya ke sana. Karena yang dihilangkan itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Kenapa kok arahnya ke sana? Gini saja. Saya tadi bilang bahwasanya kuburan itu adalah sebuah monumen yang menyimpan sejarah besar. Di atas kita, orang tua kita itu pernah terjadi hal seperti itu. Kita sebut saja gerakan peristiwa yang luar biasa sampai sekarang diingat menjadi tragedi besar bangsa Indonesia adalah G30 S. Di mana kuburan tokoh-tokoh itu? Ya di daerah-daerah yang subur itu. Di mana tepatnya? Kita tidak bisa menjawab. Tan Malaka saja baru beberapa tahun ini ditemukan. Itu pun oleh peneliti dari luar. Heritage itu. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ya, jadi karena ini berhubungan dengan monumen, maka sejarah itu juga ingin dihapuskan atau ingin dihilangkan, lupakan monumennya. Campur baur dengan cerita-cerita yang tidak jelas. Akhirnya akar sejarahnya pelan dari generasi ke generasi jauh. Ada yang bilang sejarah itu milik pemenang. Yang berkuasa itu yang menciptakan sejarah tersendiri. Padahal kadang kita juga ditentukan oleh sejarah. Kalau dalam konsep itu ada karma, ada apa, itu kan juga kita nggak bisa lepas sebenarnya dari masa lalu itu gitu. Bisa jadi kan kita sendiri nggak tahu kita itu mbah-mbah kita ternyata juga orang-orang besar. Kita jujur saja lah, mungkin 3 tingkat ke atas
sudah lupa, lupa. Iya. Rata-rata sudah lupa. Bahkan sepengamatan saya, kiai-kiai kita juga rata-rata mengalami hal yang sama, Pak Nanang. Beliau-beliau itu maksimal 5 hafal nama orang tuanya, mengetahui. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok nama-nama orang tua kita itu ke atas, di generasi beberapa generasi ke atas itu hilang? Ini kan yang harus dicari jawabannya. Akhirnya muncul asumsi jangan-jangan ada beberapa teori. Kenapa kok beliau-beliau tidak menyebutkan nama? Yang pertama, tujuannya adalah penyelamatan keturunan. Kaitannya apa tadi ya? Iya, kalau berbicara penyelapan keturunan ini berarti hubungannya dengan peperangan. Ya. Kita orang Jawa Timur itu kan sejarah tema peperangan itu saja, Pak Nanang. Hanya bulat di Mataram, hubungan perang dengan Surabaya, yang itu juga perlu dibuktikan kebenarannya. Apakah betul dulu Sultan Agung membendung sungai Surabaya dengan cara ditutup dengan pohon aren dan lain sebagainya. Teori-teori teori orientalis yang selama ini kita percaya. Dan itu akhirnya membuat menarik. Ternyata persebaran orang tua kita untuk menghilangkan jati dirinya, salah satunya dengan mengganti nama dan ceritanya. Akhirnya rata-rata kabur. Sampai sekarang bisa dibuktikan karakter pendidikan bangsa kita juga tidak sesuai yang kita inginkan. Salah satu sumbernya kalau menurut saya karena ketidakjelasan sejarah ini. Dan ini kita bersyukur hadirnya Gus Lutfi ini yang masih getol, giat untuk belusukan mencari bukti-bukti untuk membuktikan selama ini dugaan-dugaan kalau ternyata sejarah itu kan penting gitu. Kadang saya itu iri dengan bangsa yang lain, Pak Nanang. Ya. Iri dengan bangsa Jepang misalkan. Bangsa Jepang itu meskipun mereka itu modern secara ekonomi, secara teknologi, tapi tidak meninggalkan akar sejarah mereka. Tradisinya masih ada. Tradisinya masih kuat. Sedangkan kita, kalau ada orang yang mencoba melestarikan tradisi, misalkan belangkonan dikira dukun, orang jadul, orang bawa keris dikira pemalak dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sudah ditanam jauh dan itu merupakan hal yang ada tujuannya kalau menurut saya. Akhirnya secara kepribadian bangsa kita semakin jati dirinya semakin hilang. Bahkan bisa jadi kalau istilahnya orang Jawa kehilangan Jawa, bisa jadi akan terjadi juga nanti suatu saat. Benar. Apalagi era sekarang era global, siapapun bisa mengatakan sejarah, mengatakan informasi keilmuan tanpa bisa dibendung. Itu yang bikin rumit lagi. Akhirnya anak-anak muda sekarang terbiasa pahlawannya dari luar negeri. Ya, benar. Kita sudah kehilangan membangkitkan, bercerita tentang leluhur-leluhur kita secara herois itu udah susah. Pahlawannya dari luar negeri, celana dalamnya di luar juga. Kalau kita kan nggak pakai celana dalam, itu di dalam. Berarti mereka celana luar bukan celana dalam. Dipamerkan malah. Kembali soal Sidoarjo. Ini cerita tentang para masai kita di Sidoarjo. Banyak sebenarnya belum terungkap, Gus. Banyak sekali. Yang catatan Gus terkait untuk Sidoarjo selain di sono sama di Panji. Ini bicara yang satu era apa yang di atasnya? Boleh lah. Boleh yang di atasnya ya. Yang kita menarik tadi yang ada saya bilang abad 14 sampai abad 18. Kita kehilangan. Bicara Kabupaten Sidoarjo itu biasanya orang akan langsung merujuk ke era bupati pertama Condro Negoro. Itu yang di abad 19 akhir kalau tidak salah saya. Kalau nggak salah tahunnya 1880 sekian atau gimana. Saya agak lupa persisnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa tidak ada peradaban sebelumnya? Apa tidak ada kehidupan sebelum era Condro Negoro ini? Kalaupun ada, di mana letak Sidoarjo dan Surabaya punya cerita? Apalagi kan kita sama-sama ketahui dulu Sidoarjo namanya sebelumnya adalah Sidokari, yang merupakan bagian dari Surabaya. Surabaya ini apa dulu? Ada fakta unik, Pak Nanang.
selama saya belusukan di lapangan, di kuburan khususnya, kalau berbicara tipologi nisan, yang paling banyak macamnya itu di Surabaya. Atau mungkin karena berkumpulnya banyak ini ya, komunitas, banyak orang-orang di berbagai daerah ngumpulnya di Surabaya. Jadi itu teori yang pertama. Teori yang kedua, berarti dulu di sini adalah semacam apa ya, daerah yang sudah kosmopolit, pusat kebudayaan, pusat peradaban, tidak hanya kebudayaan, pusat peradaban. Kalau berbicara era-era apa namanya, wilayah-wilayah yang lain, saya sebutkan kasus tipologi Demak, hanya 1-2 cabangnya. Bicara Cirebon 1-2. Kalau di Surabaya itu satu keluarga punya tipologi nisan sendiri, itu satu era. Terus ada lagi keturunannya bikin pakem nisan sendiri. Akhirnya perubahan kadipaten, penguasa adipatinya itu juga punya produk nisan tersendiri. Ini yang akhirnya sampai sekarang kalau saya disuruh menjelaskan induk peradaban nisan Surabaya, Sidoarjo masuk di wilayah ini, saya belum bisa menjawab secara pasti. Saking banyaknya. Tapi gini Pak Dadang, yang bisa menjadi kabar gembira pada kita itu terbukanya model-model nisan yang ada di Sidoarjo itu menegaskan juga bahwasanya Islam hadir dan berkembang di Sidoarjo tidak tanpa sebab. Dan itu adalah jasa-jasa orang yang hidup di masa 14 sampai 18 yang secara sejarah ini hilang. Contoh saya sebutkan mumpung berada di wilayah dekat sini. Di belakang panjenengan itu, di sebelah timur, di sebelah utara masuk ke timur itu ada komplek makam Bluru. Tepatnya ikut Desa Pucang kalau nggak salah itu, karena seberang apa namanya, seberang sungai. Di situ ada 2 model nisan yang besar. Dan identifikasi saya kalau melihat modelnya itu adalah model keturunan keluarga Giri Kedaton. Pertanyaannya, kok bisa ke sini orang-orang Giri Kedaton? Jauh. Ini yang harus juga diingat bahwasanya Giri Kedaton itu adalah salah satu penguasa dulu juga yang puzzle sejarahnya hampir hilang. Kedaton itu bisa disandingkan peradabannya dengan Sultan Agung yang punya Mataram. Terus bisa juga disandingkan dengan Demak Raden Fatah yang punya Demak Bintoro. Bisa dibandingkan juga dengan Joko Tingkir ngombe dawet dengan kerajaan Pajangnya. Tapi kalau berbicara sejarah, kelahiran Giri Kedaton itu adalah kebudayaan dan peradaban yang secara struktural itu paling tua. Orang-orang pendek pikiran biasanya itu kalau bicara Giri itu kan hanya Raden Paku, Sunan Giri. Ternyata Sunan Giri itu terdiri dari beberapa raja. Ada yang mengatakan jumlah Raja Giri itu sampai 10 Pak Nanang. Ada yang mengatakan sampai 11. Loh, yang kenapa yang hanya dikenal itu hanya nomor 1 saja? Yang ke-10 ini yang ceritanya bagaimana? Putus hilang. Dan itu akhirnya merentet juga ke daerah-daerah yang terdekat. Surabaya termasuk Sidoarjo di dalamnya. Kita berbicara Surabaya di bawah Kadipaten Giri Kedaton, akhirnya hilang. Adipati Surabaya itu siapa saja, ceritanya itu bagaimana. Yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ketidakjelasan sejarah ini, legenda. Yang lebih menonjol legenda. Yang lebih menonjol dari legenda. Mulut ke mulut itu. Contoh, itu kadang malah diyakini itu yang real kadang. Bener. Bahkan realnya itu gara-gara ini Pak Nanang, teorinya itu. Saya punya teori itu kuburan yang legenda yang dijadikan kuburan. Salah satu bentuk ini adalah cerita legenda yang dipanggungkan oleh kelompok-kelompok ketoprak atau ludruk. Saking mendalamnya masyarakat kita menghayati cerita itu, ketika ada kuburan tidak diketahui namanya, dikasihlah nama tokoh legenda diri ketoprak. Akhirnya campur baur, tidak jelas mana yang tokoh legenda, mana yang tokoh real. Saya akan menyebutkan satu nama yang ini patut juga dijadikan objek penelitian siapapun, sejarawan Sidoarjo apapun Surabaya, adalah nama besar Saung Galing.
Ya. Sawunggaling itu hanya dikenal masyarakat kita sampai sekarang itu tukang jago, tukang adu PT. Adu PT. Betul. Yang nama ayamnya Joko Berek. Ya. Padahal kalau bicara cerita dari keluarga, loh, ternyata nama Sawunggaling atau Joko Berek ini dulu adalah salah satu nama Adipati Surabaya dan Sidarjo masuk di dalamnya. Nah, namanya beliau dulu itu adalah Raden Mas Banding. Secara kewilayahan dan makam, ada satu patih beliau itu makamnya juga di Sidarjo. Dan Raden Mas Banding ini adalah orang tokoh besar yang hidup di abad 18. Dan itulah celakanya kalau kita punya pemahaman yang pendek, yang dikenal Mek Joko, Mek di tukang adu PT bupati ini. Padahal bupati. Dan yang harus diketahui, konsep tatanan dulu orang tua kita dulu itu, beliau tidak hanya sebagai umara Pak Nanang, tapi plus ulama. Itu konsep pemimpin zaman dulu ya. Ya, dan sampai sekarang juga itu masih dilestarikan di Catur Mataram. Jenengan lihat gelar Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Solo Surakarta, itu masih dengan gelarnya Sayyidin Panotogomo, Khalifah ing Tanah Jawi. Loh, itu kan sudah jelas bahwasanya raja tidak hanya mengatur secara politik, tapi juga Panotogomo. Dan kita hilang Pak Nanang. Ini sebenarnya tugas kita bersama Gus ya. Ya, terutama yang punya jalur secara birokrasi. Ya. Mungkin ini juga jadi jawaban keresahan saya selama ini Pak Nanang. Karena silaturahim ini saya juga ingin mengungkapkan salah satu tujuan saya sekarang. Ya. Bagaimana nisan ini diangkat dan diakui juga sebagai warisan masa lalu. Ya. Seperti keris, seperti candi yang bernilai dan bersejarah dan bercerita. Dan dari situlah akhirnya kita mengenal kesadaran sejarah bersama. Ya. Kenapa kok keris diagungkan? Padahal keris itu dibawa orang yang pernah hidup, dan dulu orang yang pernah hidup sekarang adalah dikuburkan. Selama ini kita mengenal Sidoarjo memposisikan dirinya sebagai kota santri. Tapi itu tentu tidak akan menjadi bermakna kalau tidak punya bukti-bukti atau catatan-catatan yang itu menunjang sebagai kota santri. Benar. Ya mungkin karena penduduknya banyak kan orang Islam. Tapi kalau itu ditambahi dengan catatan yang dokumentasi yang jelas, orang akan memakmurkan. Oh iya, memang layak disebut sebagai kota santri gitu kan. Kalau berbicara klaim itu kan akhirnya kita membicarakan nuansa, suasana di kota santri. Jadi santri itu tidak hanya sebuah busana, tapi nuansa. Bagaimana nuansa itu ada? Berarti kan ada keterikatan sejarah dengan masa lalunya. Itu nggak bisa terlepas. Itu tidak bisa dilepas. Sebagaimanapun dicerabut sejarah ini, selama ada orang yang melestarikan, nuansa itu akan terus terjaga. Ya. Ini mau tidak mau bicara juga kembali ke sejarah dulu Pak Nanang, bahwasanya Umaro tidak hanya sebagai pimpinan politik, tapi juga ulama di satu sisi. Ya. Dulu hubungan santri dan guru itu tidak hanya sebatas ngaji, tapi juga termasuk ranah-ranah keamanan militer. Kalau zaman sekarang itu prajurit hubungannya dengan komandan, hubungannya dengan atasan. Kalau dulu tidak. Kalau dulu itu hubungannya adalah santri dan kiainya, murid dan gurunya. Makanya harus diingat juga kalau berbicara sejarah resolusi jihad, kenapa kok para santri itu akhirnya turun dan rela menawarkan nyawanya? Tawadunya luar biasa karena tawadu. Tidak hanya satu dari sisi itu Pak Nanang. Karena yang sudah digarap dan disasar oleh mereka para penjajah itu tidak hanya sisi politik tapi akidah. Akhirnya kalau akidah, guru-guru kita, kiai-kiai kita meletuslah fatwa resolusi jihad itu, yang tidak hanya fardu kifayah tapi fardu ain. Dan orang tua kita bayangkan dipanggil perang itu rela beliau Pak Nanang tanpa dibayar. Alasannya ditimbali yai. Loh ini kan
nyawa. Ya. Termasuk akhirnya kalau berbicara sejarah itu kita mau tidak mau ada satu tokoh di Sidoarjo yang hampir hilang ceritanya. Dan nama beliau hilang, sejarah beliau juga hilang. Padahal tidak hanya dari sisi kesantrian, dari sisi politik Kabupaten Sidoarjo beliau juga berjasa. Namanya adalah Kiai Haji Sahal bin Mansur. Beliau secara keilmuan tidak hanya santri Mbah Hashim, tapi juga pernah keponakan Mbah Hashim yang menjadi Roi Surya pertama Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Pak Nana. Beliau juga menjadi anggota konstituante di zamannya waktu itu. Di zamannya. Dan bupati pertama itu era beliau. Berarti luar biasa pengaruhnya waktu itu. Dan kita, jangankan kita semua, saya aja baru dengar. Kok jangankan jenengan, kita bicara era-era wali, era di atas kita dua saja hilang. Betul. Maka yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, masih banyak sejarah-sejarah itu yang hubungannya dengan sisi lokalitas kita yang perlu disadarkan kembali, diungkap kembali. Penting. Tujuannya untuk apa? Tidak hanya sebagai kepribadian berbangsa, Pak Nana, kalau menurut saya itu, tapi ranahnya ideologis. Betul. Kebanggaan sebagai bangsa, sebagai anak negeri itu juga bisa dibangun dari hal-hal seperti itu. Bahwa ternyata mbah-mbah kita memang punya nilai yang luar biasa gitu, yang patut kita banggakan dan kita teladani. Dan beliau-beliau tidak hanya orang-orang yang mengandalkan otot. Sisi heroik beliau-beliau tidak hanya perang di gelanggang, tembak-tembakan gelut, tidak. Tapi kalau berbicara birokrasi juga luar biasa. Otot dan otak jalan. Kalau satu sisi saja kalah, ngapunten, akhirnya yang terjadi adalah generasi sekarang ini tulang lunak. Ada bilang generasi tulang lunak. Itu loh, Pak. Harapan Gus untuk Sidoarjo ke depan seperti apa terkait dengan sejarah dan khususnya untuk pergerakan tokoh-tokoh Islam? Semakin terbuka, Pak Nana, dan semakin menghargai kita sama-sama sejarawan ataupun pegiat sejarah. Jadi sejarah bisa dilihat dari banyak sisi. Saya agak berat awalnya menjadikan kuburan salah satu branding pribadi saya. Karena kalau di dunia santri, kalau berbicara kuburan, otomatis dekat dengan dunia klinik. Ya. Dari sisi keilmuan sudah tidak dijadikan pertimbangan. Betul. Itulah yang menjadi tantangan berat saya. Akhirnya pesan-pesan saya, kuburan tidak hanya persemayaman jasad, tapi juga monumen kesejarahan yang bercerita banyak. Biasa. Sukses untuk amin. Gus Terima Lutfi. kasih, Pak. Ini bukan saja tugas Gus Lutfi, tapi tugas kita semua. Kita punya tanggung jawab yang sama, tanggung jawab untuk melestarikan, untuk menggali lah jejak-jejak sejarah itu, untuk menjadi kebanggaan kita semua sebagai bahan tauladan, bahan untuk kemajuan kita masa depan. Ini warisan kita pada anak cucu kita nanti. Biar tidak jadi tulang lunak. Sekali lagi sukses untuk Gus Lutfi. Amin Pak Nana. Terima kasih sama-sama. Usahanya sukses untuk kemajuan Sidoarjo. Amin.